Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa auladihi wa ikhwanihi min anbiya wa sahabati wa qurabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa khususan ila jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Khususan ila jami'il ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wa sayyidina jami'il awliya ittisah. Khususan ila mu'allifi hadzal kitab Syekh Ahmad bin Abdul Bari wa khususan ila jami'i masyayikhi wa masyayikhina wa jaddi wa jaddina wa jami'il muslimina kafatan min masyariqil ardi ila magharibiha barriha. Khususan ila jami'i talibil jami'ah fil ma'had al-husna al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sekarang? Nisa wa Bukhari. Baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa wa kulli thalathina tabi'un yaqtafi musinnatan fi kulli arba'ina aidatu zinkaini minas sinina wa li'fu ishrina nisabul ghanami syatul lana kasyadi'in linna'ami wa li'fu sittina ila walidati syatani wal ihda wa li'ful mi'ati thalathatum minasyiyari summa syatan likulli mi'ati al-asma malul khaliqaini kamalil mufradi imma syra'u wa masra'u yatamidi wal fa'lu war-ra'i wa amdul halabi wa fi muradi laiha wal mashrabi. Bismillahirrahmanirrahim. Nisab Abu Qarin salasunah. Nisab Abu Qarin adapun nisabnya sapi. Di depan menjelaskan bahwa hewan yang wajib dizakati itu unta, sapi dan kambing. Masing-masing diantaranya dari ketiganya itu harus mencapai nisab. Kalau unta 5, kalau sapi salasunah ialah 30. Nisabnya sapi salasunah ialah 30. Ketika sudah mencapai jumlah 30 sapi, itu wajib zakat. Wa fi kulli salasinah dan ialah di dalam masing-masing 30 tabi'un adapun tabi'un adapun sapi tabi yaktafi yang ikut apa tabi sapi tabi ini adalah sapi yang masih ikut kepada induknya, makanya dikatakan tabi. Sapi yang ikut adalah sapi yang masih umur sekitar 1 tahun yang masih ikut kepada ibunya. Kan kalau sapi kalau masih kecil kan ikut kemana-mana, itu disebut sapi tabi. Dan ketika kita memiliki sapi 30, maka yang wajib dikeluarkan zakat adalah 1 tabi. Musinnatun adapun sapi musinnah fi kulli arba'inah ialah di setiap 40. Kalau sudah 40 itu wajib sapi musinnah. Sapi musinnah ini kalau dikatakan sapi musinnah karena dia sudah giginya sudah penuh. Ditakamuli asnaniha, karena giginya itu sudah
penuh semua, sudah terisi semua. Aidatu sintaini, artinya sapi yang memiliki 2 minasinina, dari beberapa tahun, maksudnya sudah berumur 2 tahun. Perkiraan sudah berumur 2 tahun dan masuk ke tahun ketiga. Ini zakat yang wajib dikeluarkan kalau kita memiliki sapi sampai 40. Kalau misalnya kalau tadi kan 30 itu tabi, kalau 40 itu kan musinah. Bagaimana kalau misalnya 35 atau 32? Maka cukup menggunakan tabi, baru berubah ke sapi musinnah, zakatnya yang dikeluarkan itu musinnah kalau sudah capai 40. Sebelum 40 tetap menggunakan zakatnya 30. Itu kalau di hewan. Kalau di emas nanti tidak akan diperhitungkan juga, beda dengan ini. Wal arba'unah, adapun 40, hiya adapun 40 nisabul ghanami, ialah nisabnya kambing. Kalau kambing nisabnya yang wajib zakat itu kalau sudah mencapai 40, minimal 40. Kalau sapi 30, kalau kambing itu 40. Kalau unta 5. Adapun zakatnya syatun, ialah 1 kambing, biha, dengan punya kalian apa? Bacanya bagaimana? Syatun, terus berarti syatun laha, ialah bagi arba'unah, syatun adapun 1 kambing. Artinya wajib mengeluarkan 1 kambing, kasyati bilin nami, sebagaimana kambingnya unta. Kambing unta maksudnya kambing yang dikeluarkan di dalam zakat unta. Qadiyafu sittinah ila wahidatin syatani. Qadiyafu sittinah, adapun kelipatan 60 berarti berapa? 120. Ila wahidatin, sampai 1, maksudnya 121. Syatani, ialah 2 kambing. Kalau misalnya sampai 121 itu wajib mengeluarkan 2 kambing. Wal ihda wadiful mi'ati salah satu minasyiyahi, adapun 1 dan kelipatan 100 itu adalah 3. Adapun 1 wadiful mi'ati dan kelipatan 100, salah satu ialah 3 minasyiyahi, dari kambing. Tamma syatun, kalau punya saya tamma, punya kalian apa? Summa. Summa syatun. Summa syatun yang benar itu. Summa syatun, kemudian kalau memang summah ya 1. Summa syatun, kemudian adapun 1 kambing di kulli mi'atin, ialah bagi setiap 100. Setiap 100 wajib mengeluarkan 1 kambing. Kul, katakanlah olehmu, hutima, diwajibkan apa hal itu. Itu kalau zakatnya punya kalian apa? Baca sama lagi. Gimana bacanya? Syatan likulli apa? Satu orang. Ija'al hatma. Niatin ija'al, jadikanlah olehmu, hatman, akan kewajiban. Ija'al, jadikanlah olehmu hatman, akan kewajiban. Maksudnya wajib dikeluarkan likulli mi'atin syatun, setiap 100 itu 1 kambing. Ma'adul khaditaini kamadil mufradih. Ma'adul khaditaini, adapun harta 2 orang yang dicampur, hartanya 2 orang yang dicampur. Misalnya saya memiliki harta, kemudian si A juga punya harta, kemudian kita melakukan syirkah, digabung. Khalid itu memang benar-benar tak bisa dibedakan mana yang punya saya, mana yang punya dia, dicampur. Kamadil mufradih, ialah
sebagaimana hartanya satu orang. Kama lil mufradih ialah sebagaimana hartanya satu orang. Artinya wajib mengeluarkan zakatnya itu cukup satu. Misalnya, saya kalau kemarin kan kalau unta itu nisabnya kan 5, ya kan? Saya punya unta 2, teman saya punya unta 3, digabung jadi satu. Apakah wajib mengeluarkan zakat? Wajib, meskipun seandainya tidak digabung, itu kan tak wajib zakat, karena belum sampai nisab. Cuman gara-gara digabung, namanya itu malul khalid, malul khiltoh, harta yang sudah digabung seperti itu sehingga mencapai satu nisab, maka wajib zakat. Terkadang harta yang digabung ini terkadang menguntungkan, terkadang merugikan. Yang dikatakan merugikan tadi, seperti contoh yang barusan, saya punya 2, teman saya punya 3, itu kan sebenarnya tak wajib zakat. Cuman gara-gara digabung maka wajib zakat, itu yang merugikan. Ada yang menguntungkan, menguntungkannya itu seperti apa contohnya ya? Saya lupa contohnya itu. Ada yang menguntungkan, ada yang merugikan, ada yang tidak merugikan dan tidak menguntungkan. Misalnya, apa tadi contohnya? Saya lupa contohnya. Ada jumlah-jumlahnya itu soalnya. Tapi ada 5 kalau tidak keliru. Ada 5 kalau tidak keliru yang berkaitan dengan malul khiltoh di dalam bab zakat. Tapi kalau yang barusan saya contohkan itu adalah contoh yang merugikan. Ada yang merugikan, ada yang menguntungkan, ada yang tak merugikan dan tak menguntungkan, ada yang menguntungkan salah satunya saja. Ada yang kayak gitu. In masya'un, tapi 2 harta yang digabung, yang dicampur itu dihitung sebagaimana milik satu orang. In masya'un, jika in yattahid, sebenarnya bacanya seperti itu karena in ini syartiyah. Kalau in syartiyah tak boleh masuk kepada isim, tak boleh. Jadi in masya'un itu sebenarnya tak boleh. Bagaimana bacanya yang benar? In yattahid, karena in syarat itu harus masuk kepada fi'il. In yattahid jika sama atau tunggal. Masyra'un apa tempat gembalanya, wa masrahun dan tempat istirahatnya. Kalau 2 harta tadi, 2 kambing atau 2 unta atau 2 sapi tadi dihitung hartanya satu orang, kalau tempat istirahatnya sama, tidak dibedakan antara hartanya saya dan hartanya si A, tempat gembalanya tak dibedakan dan tempat istirahatnya juga tidak dibedakan, sama, satu kandang, satu tempat gembala, tidak dibedakan yang punya saya di mana, punya dia mana, tidak, tapi dicampur jadi satu. Itu syaratnya. Wal fahluh dan fahal ini pejantan. Misalnya kan kalau sapi atau unta, hewan-hewan itu kan ada pejantannya untuk melahirkan, untuk memproduksi. Harus satu pejantan, pejantannya itu sama. Warroi dan pengembalanya juga sama. Tak boleh yang punya saya menggunakan pengembala si A, pengembalanya si dia menggunakan pengembala si B, tak boleh, harus sama pengembalanya. Wardul halabih dan tempat memerah, tempat melakukan perahan, tempat perahannya itu di mana, sama, tak boleh berbeda. Wa fi murahi lailiha dan di dalam tempat tidur malamnya, tempat tidur malamnya apa? Tempat tidur malamnya hewan. Wal masyrabih dan tempat minumnya, tempat tidurnya harus sama, tempat minumnya juga sama. Sudah adapun 20 miskolan miskolnya, maksudnya 20 miskol. Nisabun ialah satu nisab lidzahabih bagi emas. Maksudnya emas itu wajib zakat kalau sudah mencapai satu nisab, yaitu 20 miskol. Kalau sudah sampai 20 miskol. Wa mi'ata dirhami fiddatin dan 200 dirhamnya fiddah. Maksudnya fiddah atau perak itu dikatakan satu nisab kalau mencapai 200 dirham. Wajib apa zakat? Apa nisab?
zahab dan fiddah wajib zakat kalau sudah mencapai 1 nisab. Kalau emas itu 20 miskol, kalau fiddah itu 200 dirham. Fidainin rubu'ul usyrih laumin ma'danin. Fidaini ialah di dalam keduanya, maksudnya keduanya emas dan fiddah, emas dan perak. Rubu'ul usri adapun seperempatnya sepersepuluh. Seperempatnya sepersepuluh sama dengan 2,5%. 2,5%. Seperempatnya sepersepuluh. Ambil sepersepuluh, dari sepersepuluh itu diambil seperempat. Berarti kan 2,5 ya kan? 2,5%. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%. Misalnya 200 dirham berarti 2,5-nya berapa? Berapa ya? 10 ya kan ya? Kalau 200 ya kan? Kalau 200 berarti 2,5-nya berapa? 10 ya kan? 200 20 ya 10. Berapa ya? 5 ya. Pokok 2,5-nya gitu ya. Diambil itu yang wajib dikeluarkan adalah 2,5-nya atau seperempat sepersepuluh. Di sini gak ada yang jurusan matematika ya. Oh. Ya sama. Bila pada gending ya maksudnya. Lau min ma'dinin, sekalipun dari tambang, sekalipun emas ataupun perak tadi dari tambang. Wa ma adapun suatu yazidu yang melebihi apa ma, misalnya lebih, maksudnya lebih dari 200 miskol atau lebih dari 200 dirham fiddah bil hisabil bayyinih, ialah dengan penghitungan al bayyinih yang jelas. Maksudnya meskipun lebih, kalau emas itu lebih misalnya 21 miskol atau 201 fiddah misalnya, itu kan ada lebihnya satu miskol misalnya. Itu juga wajib dihitung, wajib dizakati. Beda dengan tadi hewan ternak. Kalau hewan ternak tadi ada lebihnya tak wajib dizakati, lebihnya itu tak wajib dizakati. Tadi kan sudah dicontohkan kan ya. Misalnya 35 tak sampai 40, berarti zakatnya tetap menggunakan zakat tabi, artinya 5-nya itu kan 35, 5-nya itu gak dihitung. Tapi kalau di dalam masalah dahab wal fiddah, emas dan perak, lebihnya itu juga wajib dizakati, juga dihitung berapa persen dia dari kewajiban zakat itu. Misalnya lebih 1, berapa persen dari kewajiban zakat tadi itu juga wajib dizakati. Wa fi rikazil jahilin, dan ialah di dalam harta rikas ini harta pendaman, atau sekarang mungkin harta karun kalau ditemukan sekarang. Harta terpendam jahilin yang masa jahiliyah, masa pra-Islam atau sebelum Islam. Minhuma dari keduanya fiddah, dahab wal fiddah, minhuma dari emas dan perak. Al-khumusuh adapun 1/5 halan seketika. Kalau misalnya kita mendapatkan harta terpendam berbentuk emas ataupun perak dan mencapai 1 nisab, maka wajib dizakati halan seketika, tak perlu nunggu haul. Beda kalau tadi kan dahab wal fiddah atau hewan ternak itu kan 2 syaratnya kan, harus 1 nisab dan harus 1 tahun. Kalau berbentuk harta terpendam, kamu menemukan harta karun misalnya, harta terpendam, ternyata sampai 1 nisab, wajib dizakati seketika, tak perlu nunggu 1 tahun. Wajib langsung. Kaz zakati, sebagaimana zakat, kusima dibagi apa rikas, dibagi sebagaimana zakat. Fitamri wa zar'i an-nisabur ramli. Fitamri ialah di dalam kurma, wa zar'i dan tanaman. An-nisabur ramli adapun nisab yang berbangsa ramli, maksudnya nisabnya nisab yang digunakan oleh daerah Rumailah. Daerah Rumailah ini sebuah daerah yang ada di Syam.
nisab yang digunakan oleh penduduk Rumailah itu nisab Rumaili, nisab Ar-Ramli, nisab yang digunakan oleh penduduk Rumailah. Rumailah ini sebuah daerah di negeri Syam. Kul katakanlah khamsatun, adapun adapun satu nisab khamsatun wa rubu'u al-firitlin ialah 5 dan seperempatnya 1000 rital. 5 dan seperempatnya 1000 rital. Berapa itu? 5 dan seperempatnya 1000 rital. 5 rital plus seperempatnya 1000. Berapa berarti seperempatnya 1000? Hah? Berapa? 250. Nah, ya. Jadi 5 ritel plus 500 ritel. Nah, itu 250 ritel. Wa zaidun adapun satu yang lebih dari satu nisab, adapun yang lebih dari satu nisab jafah. Jafah ini zaidun ini menjadi mutada dari khabar yang dibuang. Maksudnya at-takdir wa zaidun adapun satu yang melebihi atas satu nisab tajibu zakatuhu. Begitu kalau sebenarnya tapi di sini enggak ada. Wa zaidun adapun satu yang lebih itu wajib zakat. Jafah kering apa tadi? Apa tamrun dan zar'un. Di dalam keadaan kering wa min wairin naki dan dari selainnya naki bersih zakit. Bersih dari kulit-kulitnya, bersih dari dahan-dahannya itu tidak dihitung. Al-usru adapun zakatnya al-usruh ialah 1/10. 1/10 berarti 10%. Kalau misalnya zakat tamrun itu adalah 1/10-nya, tamrun dan zar'un, kurma dan tanam-tanaman, itu zakatnya 1/10. Bila mu'natin suci, bila mu'natin ketika, bila mu'natin dengan tanpa biaya suci ya, disiram tamrun dan zar'un. Kalau kalian atau kalau kita memiliki tanaman, ternyata tanamannya itu sudah mencapai satu nisab, maka yang wajib dizakati yang dikeluarkan. Zakatnya itu berapa? Sekitar 10%-nya atau 1/10-nya. Kalau tidak menggunakan biaya. Misalnya kamu tak menggunakan pupuk, tak disiram menggunakan, biasanya kan ada penyedot air kan. Kalau kamu menggunakan penyedot air beda lagi nanti. Kalau kalian murni tak menggunakan biaya sama sekali ketika melakukan cocok tanam, itu cukup mengeluarkan 10% atau 1/10-nya. Wa nisfuhu dan ialah separuhnya 1/10 dan wajib mengeluarkan separuhnya 1/10 ma'amu'natin bersama biaya ma'amu'anin bersama biaya bizar'ih bagi tanaman. Maksudnya kalau misalnya kita melakukan pertanian ternyata menggunakan biaya dalam proses menanam tadi, menggunakan ini misalnya, maka cukup membayar separuhnya 1/10, berarti sekitar 5%. Dikeluarkan adalah 5%. Au bihima atau dengan keduanya. Terkadang keduanya ini maksudnya dengan mu'nah dan dengan tanpa mu'nah. Terkadang pakai mu'nah, terkadang tak pakai mu'nah. Wazi bagilah olehmu bihasabin naf'ih dengan sesuai dengan kemanfaatan. Wazi maka bagilah olehmu bihasabin naf'ih dengan sesuai kemanfaatan. Wa ardamat jarin dan kepada
harta dagangan dan kepada barang dagangan akhir haulihi, di akhir tahunnya, di akhir tahunnya ardo majarin, di akhir tahunnya ardo majarin, qawwimhu, hitunglah olehmu kepada ardo majarin, qawwimhu, hitunglah olehmu kepada ardo majarin, dihitung ma'ribhin bersama laba, ma'ribhin bersama laba, binak di aslihi, dengan mata uang modalnya, ardo majarin, dengan mata uang modalnya ardo majarin. Ini kalau bed memang bahasanya sulit. Maksudnya begini, kalau misalnya salah satu yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat itu kan harta dagangan. Harta dagangan itu cara menghitungnya satu nisab adalah dengan cara mengumpulkan modal dengan laba. Bukan yang dihitung itu labanya tok. Berarti kalau labanya nggak sampai satu nisab tak wajib zakat, tidak. Labanya dengan modal itu dihitung. Kalau sudah sampai satu nisab maka wajib dibayar zakat. Bukan yang dihitung labanya to atau modalnya to, tapi keduanya sama-sama dihitung. Tapi dihitungnya itu bukan di pertengahan tahun, tapi di akhir tahun. Meskipun misalnya berubah-ubah di tengah tahun tak sampai satu nisab, hampir satu tahun itu sampai satu nisab, tapi di akhir tahun ternyata tak sampai satu nisab, maka tak wajib zakat. Sebaliknya kalau misalnya di akhir tahun ternyata sampai satu nisab, maka wajib. Bab zakatil fitri. Ini adalah bab tentang zakat fitrah. Zakat fitri. Zakat fitri ini dikatakan zakat fitri ya karena zakat itu dikeluarkan di hari Idul Fitri. In warabat syamsu tamami syahri yajib ila ghurub yaumil fitri. In warabat, jika tenggelam, in warabat, jika tenggelam, syamsu tamami syahri, apa mataharinya sempurnanya bulan, maksudnya di akhir bulan, hari di akhir bulan itu mataharinya tenggelam, wajib apa zakat fitri, wajib apa zakat fitri, ila ghurubi yaumil fitri, sampai tenggelamnya hari Idul Fitri, sampai tenggelamnya hari Idul Fitri. Maksudnya begini, pembahasan kita kan zakat fitri. Zakat fitri ini yang wajib, ini kewajibannya. Sebenarnya kan ada tiga hukum mengeluarkan zakat fitrah. Ada yang boleh, sifatnya itu boleh. Ada yang wajib, ada yang haram. Yang boleh itu ketika sudah masuk bulan Ramadan. Sekarang, apakah boleh mengeluarkan zakat sekarang? Zakat fitri sekarang, boleh. Sejak tanggal 1 kemarin sudah boleh. Itu hukumnya jaiz, benang. Yang kedua, wajib. Kapan waktu wajibnya? Waktu wajibnya mengeluarkan zakat fitri yaitu ketika tanggal 30 sudah tenggelam. Jadi masuk tanggal 1 bulan Syawal. Ketika matahari sudah tenggelam, itu adalah dimulai waktu wajibnya. Sampai kapan? Sampai tanggal 1 bulan Syawal tenggelam matahari. Berarti sampai sore, sampai maghrib pada tanggal 1. Masuk ke tanggal 2. Itu wajib. Kalau lebih dari tanggal 1, misalnya sudah maghrib tapi sudah masuk ke tanggal 2. Tadi sekarang misalnya tanggal 1 Syawal, berarti nanti sore, nanti maghrib itu sudah masuk kepada waktu haram. Kamu kalau telat tak mengeluarkan zakat fitri ketika itu, kamu haram hukumnya tapi tetap wajib membayar zakat fitri. Bukan berarti, sekarang sudah maghrib, matahari sudah tenggelam, berarti saya tak wajib zakat. Enggak, tetap wajib, cuman kamu dihukumi haram karena sudah mengakhirkan zakat fitri. Jadi waktunya itu, waktu wajibnya dimulai ketika tenggelamnya matahari di tanggal 30 bulan Ramadan sampai tenggelamnya matahari di tanggal 1 bulan Syawal. Ada ubis lisoi khairir rusuli. Ini jadi
Adapun menunaikan semisal esoknya Rasul yang paling baik, adapun menunaikan semisal esoknya Rasul yang terbaik, maksudnya Nabi Muhammad, khairir rusulih, maksudnya Nabi Muhammad dalam kaum Nabi Muhammad. Adapun menunaikan semisal esoknya Nabi Muhammad, khamsatu artolin wa sulusulitlin, ialah 5 ritel dan sepertiga ritel. 5 ritel plus sepertiga. Itu yang kalau kita ingin mengikuti esok atau zakat yang dikeluarkan Nabi Muhammad, sekitar 5 ritel plus sepertiga ritel. 5 sepertiga ritel. 5 ritel plus sepertiga. Nanti ritel itu berapa? Nanti akan jelaskan. Ritlil Iraqi, menggunakan ritelnya bangsa Irak. Ritlil Iraq ini dibaca jer karena menjadi badal dari ritlin, sulusu ritlin. Ritel yang dimaksud di sini adalah ritel yang digunakan oleh orang Irak atau Baghdad. Wahwa adapun ritel bil ahfani, menggunakan genggaman, bil ahfani menggunakan genggaman, qaribu arba'iyadai insanin, ialah hampir atau seperkiraan empat tangannya manusia. Berarti 4 cebokan gini, sekitar 4 cebokan. Jadi yang wajib dizakati, yang wajib dikeluarkan zakat itu sekitar 4 kurang lebih. Kan di sini dikatakan qarib bukan tahdid. Kalau tahdid itu pasti. Kalau qarib itu cuman perkiraan, seperkiraan 4 kali cebokan manusia. Tapi menggunakan tangan yang mu'tadil, tangan yang normal, bukan tangannya ASCII misalnya segini. Ya kan enggak? Tapi menggunakan tangan yang normal, tidak terlalu besar dan tak terlalu kecil. Sekitar 4 kali cebokan. Wajin suhu adapun jenisnya satu sok. Wajin suhu adapun jenisnya sok, al-qutuh ialah makanan pokok, minal mu'asyarih, dari mu'asyar. Dari apa mu'asyar ini adalah barang yang dizakati 1/10 dalam kurung tanaman dan biji-bijian. Minal mu'asyarih, dari tanaman dan biji-bijian. Langsung begitu saja. Mu'asyar sendiri maknanya dari suatu yang dizakati 1/10. Apa suatu yang dizakati 1/10? Yaitu tanaman dan biji-bijian. Walibiku tibaradil mutahharih, makanan lumrahnya, makanan pokok, daerahnya zakat fitri. Maksudnya makanan pokok yang lumrah di daerahnya orang yang diberikan zakat. Paham ya? Makanan yang lumrah di daerahnya orang yang menerima zakat. Misalnya saya di Jember. Di Jember makanan pokoknya roti misalnya. Di Madura makanan pokoknya adalah singkong misalnya. Jadi saya mengeluarkan zakat, mau mengeluarkan zakat ke Madura, maka apakah menggunakan roti atau menggunakan singkong? Menggunakan singkong. Yang lumrah di sana. Misalnya di Madura makanan pokoknya banyak. Terkadang roti, terkadang singkong, terkadang spaghetti sih. Tapi yang lumrah itu adalah singkong, maka yang dikeluarkan zakat menggunakan singkong. Wal muslimul hurru alaihi fitratuhu. Wal muslimu adapun orang Islam, al hurru yang merdeka, alaihi ialah bagi muslim, fitratuhu adapun zakat fitrahnya muslim. Fitratuhu adapun zakat fitrahnya muslim. Artinya orang Islam yang merdeka itu wajib mengeluarkan zakat. Kalian Islam enggak? Merdeka apa tidak? Wajib mengeluarkan zakat. Fa fitratul ladzi alaihi mu'natuhu, dan zakat fitrahnya seseorang alaihi yang ialah bagi muslim,
yang ialah bagi muslim mu'natuhu adapun biayanya alladhi, dan juga wajib mengeluarkan zakat untuk orang yang wajib dibiayai, anak dan istri, anak, istri atau orang tua yang wajib dizakati, terserah. Kalau misalnya kamu memiliki tanggungan anak yatim misalnya, wajib dizakati. Kamu punya tanggungan biayanya istrimu, berarti istrimu juga wajib dizakati. Anakmu wajib dizakati karena dia adalah tanggunganmu. Jadi wajib menzakati diri sendiri dan wajib menzakati orang yang wajib dinafkahi. Wastathnih dan kecualikanlah olehmu, wastathnih dan kecualikanlah olehmu man kepada orang yakfuruh yang kafir siapa man. Tapi kalau orang yang kafir tak wajib dizakati. Misalnya memiliki anak kafir, maka anaknya itu tak wajib dizakati sekalipun dia wajib dibiayai, wajib dinafkahi, tapi karena kafir tak wajib dizakati. Wajib zakat mahma yafduluh, ketika lebih apa zakat, apa nisab, lebih anqutihi dari makanan pokoknya man, dari makanan pokoknya muslim, wa khadimin dan khadim dan pelayan, wa manzilin dan tempatnya. Kalau harta yang dia miliki itu lebih dari sekedar makanan pokoknya, lebih dari biaya pelayannya, lebih dari tempat tinggalnya, artinya tak usah sampai jual rumah kayak gitu, enggak. Kalau misalnya cukup untuk beli rumah, ya sudah beli rumah saja, tak usah zakat. Wadainihi dan dari hutangnya muslim. Kalau punya hutang tak wajib zakat, bayarkan saja uangnya tadi untuk membayar hutang. Waku punya kalian kuta atau kuti? Oh, benar punya kalian berarti. Atau bisa dibaca kutah sebenarnya. Kalau dibaca kutah itu menjadi maf'ul bih dari yahmilu. Waku taman dan kepada makanan pokoknya orang, dibaca kutah tak masalah. Saya kutih tidak masalah juga. Kalau kutih berarti atof kepada an kutihi. Waku taman dan kepada makanan pokoknya orang. Mu'natu yang adapun biayanya man yahmiluh menanggung siapa muslim. Artinya wajib zakat itu kalau harta yang dimiliki melebihi biayanya orang yang wajib dinafkahi. Biayanya orang yang wajib dinafkahi. Yauma idhi wa lailatihi, di hari lebarannya man, di hari lebarannya muslim, wa lailatihi dan malam lebarannya muslim. Maksudnya di malam, di siang dan malam lebaran. Jadi lebihnya itu lebih ketika hari dan malam lebaran. Kalau misalnya sebelumnya ternyata tak cukup, sebelum lebaran, malam lebaran dan siang lebaran ternyata hartanya tak cukup, pas-pasan, kan tak wajib kan? Cuma ternyata ketika hari lebaran ternyata punya harta lebih, maka kemudian wajib zakat. Karena yang diperhitungkan itu bukan bulan Ramadan atau bukan setelahnya. Lebih yang kita bahas tadi itu bukan sebelum lebaran atau setelah lebaran, tapi ketika lebarannya. Kalau ketika lebaran ternyata kita punya harta lebih, maka kita wajib mengeluarkan zakat, sekaligus zakatnya orang yang wajib kita biayai. Babu qasmi sedekati wallahu a'lam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.